dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu dasar pemrograman, ilmu paling dasar seorang programmer untuk membuat sebuah program, yaitu tentang looping atau bahasa Indonesianya adalah perulangan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang percabangan, sekarang kita akan belajar tentang perulangan. Perulangan di pemrograman itu ada, secara umum semua bahasa pemrograman itu ada 3 jenis, yaitu menggunakan for loop, kemudian while do, sama do while. Di while do kebalikannya do while. Nah, hari ini kita akan bahas tentang for. Apa sih perulangan itu? Perulangan itu adalah kegiatan yang diulang, kegiatan yang sama diulang, begitu ya, dengan kondisi yang sama. Baik, kita langsung saja masuk ke app inventornya. Kita bikin satu project baru, starting project using for. Kita gunakan, terserah pakai while bisa, while do bisa, do while bisa, tapi yang paling umum kita gunakan for. Kita belajar for dulu ya. Oke. Kita buka projectnya. Baik, ini kita bikin desainnya dulu, layout seperti biasa. Kita kasih label. Ini kita kasih label juga di sini. Di bawahnya kita kasih tombol button apply. Di sini ini berarti kita pakai yang vertikal. Kita ganti di atas terpindah. Kita hapus. Tulisannya kita ganti ya. Tulisannya kita besarkan full 220. Coba kita ganti ke center. Ini kita kosongkan untuk teks for label 2. Ini kan kita ganti rename label result hasil. Kemudian apply ini kita ganti btn apply. Oke, ini cukup. Nanti hasilnya akan dituliskan di LPR result. Bagaimana cara kerjanya? Begini, kita masuk ke blok. Jadi logikanya saat diklik tombol apply, maka dia akan melakukan proses looping menggunakan statement for, gitu ya. Jadi kita ambil eventnya, yaitu dari button apply klik. Saat diklik ngapain? Kita kosongkan dulu ya. Jadi label result ini, yang di sini label result ini akan kita kosongkan dulu. Caranya bagaimana? Kita set label result untuk teksnya. Kenapa kok dikosongkan? Iya, memang awalnya memang sudah kosong, tetapi pada saat sudah dimasukkan suatu nilai itu harus kosongan dulu, baru diisi lagi nanti ya. Ini kita isi dengan karakter kosong di teks. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan mencetak angka 10 gitu ya dari hasil looping atau menggunakan perulangan for ya, ada di sini ya. Jadi for ini ada beberapa fitur, bisa dari list, bisa dari dictionary. Ini ada while, ini if yang kita gunakan kemarin, kita pakai yang ini ya, yang standar umum ya.
Nah, ini yang perlu kita pahami, for itu ada 3 parameter atau 3 nilai yang harus diinputkan untuk diproses lebih lanjut. Yang pertama adalah from. Nah, for each number. Jadi kita definisikan ini sebuah variabel yang akan menampung angka-angka ini. Jadi for each number ini variabel, kita bisa ubah. Misalkan 6. Nah, begitu saja boleh. Jadi ini adalah nama atau identifier yang kita definisikan sendiri, boleh kita ubah-ubah ya. From ini start awalnya atau inisialisasinya, to 5 itu batas akhir. From ini batas, sekali lagi, from nilai 1 ini adalah batas awal, to itu batas akhir. By itu mau dari batas awal ke batas akhir, itu loncatnya berapa. Kalau ini tertulis 1, berarti dari batas awal 1 ke batas akhir 5, berarti dia 1 ke lompat 1, berarti 2 lompat 1 3 lompat 1 4 lompat 1 5, dan selesai sampai batas akhir. Logikanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, for itu ada 3 parameter, batas awal, batas akhir, yang terakhir adalah lompatnya berapa atau jalannya lompatnya berapa. Kalau kita ganti 2, berarti dia mulai 1 lompat 2 3 lompat 2 lagi 5, berarti 3 kali jalan. Kalau lompat 1 berarti dia 5 kali jalan, 1 2 3 4 kemudian 5 kali jalan ya. Oke, coba yang ini. Apa nanti kalau kita sudah klik, maka hasilnya LBL result set text-nya ini saya duplikat dulu, itu sama dengan saya catat di sini ya, misalkan for each number ini ya. Jadi saya ambil untuk variabel get. Ini kan 6 ini sudah termasuk variabel ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan hasilnya bagaimana. Mechanical emulator. Baik, ini sudah muncul, kita langsung jalankan. Nah, maka dia akan muncul 5 langsung, begitu ya. Kok nggak kelihatan 1, 2, 3, 4, 5-nya? Iya, karena ini kan memang waktu dipencet, dia ini berjalan cepat sekali, sangat cepat. For each ini berjalan sangat cepat, 1 sampai 5, begitu ya. Bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa dia berjalan sampai 5? Kita sedikit modifikasi untuk hasilnya. Kita menggunakan teks ini join ya. Kita taruh di sini. Pertama adalah label result, get dulu, get label resultnya, get label resultnya dot text, digabungkan dengan numbernya. Jadi pertama tulisan yang ada di label resultnya tadi digabung dengan nomor yang ada di perulangan ini ya. Kemudian kita kasih spasi. Caranya gimana? Ini dikasihkan string lagi, ditambah tanda biru atau tanda gear ini kita tambahkan 1, sehingga muncul 1 slot lagi ya. Kita buka dengan kita tambahkan dengan spasi supaya ada spasi. Seperti itu. Kita refresh kompanionnya. Ya, ini sudah kita apply. Nah, begitu. Kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia menulis angka 1 sampai 5 itu di label result. Oke. Kalau kita ganti, misalkan batas akhirnya kita ganti 10. Kita refresh kompanionnya lagi. Sudah, kita klik apply.
Nah, akan sampai 10 begitu ya. Jadi sekali lagi for itu ada 3 parameter. Ada 3 parameter, yaitu pertama nilai awal atau batas awal, batas akhir, dan stepnya. Kalau kita ganti mau mencetak angka yang ganjil saja, berarti kan kita ganti lompatnya itu 22 ya. Kita ganti 2 seperti ini, kita refresh lagi. Kita coba apply lagi hasilnya 13579 ya, begitu ya. Mudah dipahami bukan? Bagaimana kalau terbalik angka 10 ke angka 1? Ya, kita ganti saja batas awalnya. Kita ganti batas awalnya 10, ini angkanya sampai 1. Nah, bagaimana? Ini ya di min, ya kan? Min 1. Kita refresh dulu. Komponen. Oh, error. Bentar. Baik, ini coba kita jalankan lagi. Dari 10 ke 1 dengan stepnya min 1, berarti dia mundur ya. Nah, seperti itu hasilnya. Cukup mudah bukan untuk statement for? Jadi sekali lagi saya ulangi, for itu digunakan merupakan salah satu bentuk perulangan atau looping istilahnya. Ada 3 parameter dari for, yaitu nilai awal atau batas awal, batas akhir, dan langkahnya, stepnya, begitu ya. Jadi step ini mempengaruhi dari batas awal ke batas akhir, ada berapa kali putaran, ada berapa kali pelakuan, begitu ya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini menggunakan for atau statement for. Kalau ada pertanyaan, Anda perlu diskusi, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Oke, saya rasa cukup. Bye bye.